ketika beberapa orang relawan Indonesia yang datang ke Palestina siap bergabung dengan Hamas, siap berperang melawan Israel, ditemukan ternyata orang ini tidak pandai baca Al-Quran. Ditemukan orang ini malas membaca Al-Quran. Ditemukan orang ini ternyata tahajudnya sangat minim. Kamu bagusnya pulang saja ke Indonesia. Jadi apakah kemerdekaan itu sebuah nikmat yang patut kita syukuri atau bukan? Pada subuh yang bahagia ini biasanya kita mengkaji hadis-hadis ahkam. Namun izinkan pada subuh yang bahagia ini kita membahas sedikit tentang ilmu syukur, ilmu tasawuf, ya. Memaknai atau mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Sidang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang kita sadari maupun tanpa kita sadari, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu musim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, waktu itu musim kemarau yang panjang, sehingga para sahabat banyak yang menahan lapar. Keluarlah siang itu Abu Bakar As-Siddiq dari rumahnya. Keluar, di tengah perjalanan bertemu dengan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar, kemana kamu hendak pergi? Umar mengatakan, perut saya lapar. Lapar sekali. Maksudnya apa? Saya sedang cari, saya mau ketemu dengan sahabat-sahabat saya yang mungkin ada makanan yang lebih supaya bisa dibagikan untuk saya. Kalau engkau wahai Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, aku keluar persis seperti engkau keluar. Maksudnya saya keluar rumah ini persis karena sebab engkau keluar dari rumahmu. Lalu ketika mereka sedang berjalan berdua, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada perihal apa ya Rasulullah? Engkau keluar dari rumahmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbalik bertanya, adapun kalian kenapa? Kami kelaparan ya Rasulullah. Persis kita setiga ini sama. Lalu ketiganya pergi ke salah seorang sahabat Ansar yang kaya di waktu itu, yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Begitu ketiga orang mulia ini tiba di rumahnya, Abu Ayyub Al-Ansari gembira luar biasa. Ini yang datang Nabi dan Rasul terbaik. Ini yang datang sahabat-sahabat yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari enggak berlama-lama langsung keluar rumah mencari kambing, disembelihnya lalu dipanggang atau dimasak. Hanya dalam hitungan beberapa waktu Abu Ayyub Al-Ansari menghantarkan kambing yang sudah dipanggang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya. Bismillah, Rasulullah SAW makan, Abu Bakar makan, Umar makan. Setelah makan, alhamdulillah, masya Allah, ketiganya berpamitan. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW dengan para sahabat, beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, wahai Umar, ingatlah tadi kita keluar dari rumah dalam kondisi perut yang lapar. Sekarang kita sudah kenyang. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan satu ayat yang mungkin sering kita dengar, tapi mungkin agak-agak kurang kita fahami. Apa ayat yang dibaca oleh beliau? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im.
Surat At-Takatsur. Summa, kemudian nanti pada hari kiamat, la tus'alunna, kalian akan ditanyakan, yauma idzin, pada hari itu, anin na'im, terhadap nikmat-nikmat yang pernah dititipkan kepada kalian. Maka silah hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat itu adalah perkara yang sangat-sangat penting. Ada beberapa ketentuan Allah dalam Al-Quran yang sering kita sebut dengan sunnatullah, atau bisa juga kita katakan dengan rumusan. Rumus, kalau mau begini maka begini yang harus ditempuh. Kalau ingin mendapatkan sesuatu, maka sesuatu inilah yang harus dilakukan. Di antaranya adalah, kalau kita ingin nikmat yang telah Allah berikan itu terikat bersama kita, enggak akan hilang, bahkan agar nikmat tersebut bertambah, hendaknya kita pandai-pandai bersyukur. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum, ketika Tuhan kalian memaklumkan, menyampaikan agar semuanya tahu bahwa ketentuannya itu ada pada la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur maka akan aku tambahkan kepada kalian. Wa la in kafartum, tapi kalau kalian kufur, maksud kufur di sini tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Apakah ini berbicara tentang hari akhirat? Tidak ada dalil yang mengatakan ini khusus tentang akhirat. Justru yang terlihat itu adalah urusan dunia, hidup kita di dunia. Berarti azab yang dimaksudkan di sini bukan azab akhirat, tapi azab dunia. Kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka kita melihat Bapak sekalian, berbagai macam masalah yang muncul di tengah masyarakat kita, dimulai dari rumah tangga, suami, istri, anak dengan orang tua, lalu dalam berbagai macam instansi, pasti dimulai masalahnya dari kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau begitu apa makna syukur? Kalau kita buka kamus secara bahasa, syukur itu dari kata syakara yashkuru, syukran wa syukuran, artinya mengucapkan terima kasih. Terima kasih itu sudah bersyukur. Ketika orang berbuat kebaikan kepada kita, terima kasih itu artinya sudah syukur secara bahasa. Pentingkah kita mengucapkan terima kasih kepada manusia? Sangat penting Bapak sekalian. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kan nantang begini, ketika diberikan sesuatu, ya, dianugerahkan sesuatu, ini bukan punya kamu nih, ini punya Allah nih, dititipkan sama kamu untuk diberikan kepada saya. Dan sombong dia katakan demikian. Ini hadis ini menjelaskan, kalau kalian tidak pandai berterima kasih kepada manusia, kalian tidak akan pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai anak, orang yang paling banyak berjasa kepada kita adalah orang tua kita. Enggak ada tandingan. Hebat bagaimanapun bos kita, pimpinan kita, memberikan gaji kepada kita, memberikan ini, memberikan itu, enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang tua kita. Maka orang yang paling berhak untuk mendapatkan ungkapan terima kasih adalah orang tua kita. Kalau ada orang berbuat baik kepada kalian, kata Rasulullah SAW, fakafi'uhu, balaslah. Maka kalau ada orang berikan sesuatu, upayakan berikan balasannya.
Kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian balas, maka minimal ucapkan. Ini zikir perlu diucapkan ya sekalian. Ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas bagimu kebaikan yang banyak. Jazakallahu khairan. Ini dari hadis ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'akum ma'rufun fakafi'uhu, balaslah. Kalau datang kebaikan, pemberian dari orang, balaslah. Kalau kalian enggak dapat, maka minimal ucapkan jazakallahu khairan. Termasuk di antara nikmat yang sangat luar biasa adalah nikmat kemerdekaan. Bahkan nikmat kemerdekaan itu termasuk satu dari dua nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar yang bisa dirasakan oleh semua, baik yang muslim maupun kafir. Mana nikmat yang paling besar? Ada di dalam surat Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pemilik Ka'bah ini. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu dua nikmat yang paling besar. Yang pertama, allazi at'amahum min ju', yang memberi makan, menghilangkan rasa lapar mereka. Enggak lapar, ada makanan, itu nikmat yang sangat luar biasa. Apa gunanya kita sehat, mulut kita enggak ada sariawan, enggak ada kolesterol, enggak ada masalah apapun, tapi makanan enggak ada. 2 hari enggak ada makanan, 3 hari enggak ada makanan. Yang kedua, wa amanahum min khauf, dan yang mengamankan mereka dari rasa takut. Keamanan, kestabilan politik, itu adalah nikmat kedua yang terbesar. Di Palestina, kita bayangkan itu bagaimana mereka bisa beribadah dengan tenang. Enggak bisa. Walaupun kita punya harta yang banyak, punya uang yang banyak, tapi kalau enggak ada aman, apa gunanya? Walaupun kita punya keluarga yang besar, tapi kita enggak bisa bersilaturahim karena perang di sana di sini, ya kita semua merasakanlah ketika masa dom waktu itu. Jantung deg-deg, ya. Telat sedikit pulang anak kita, kemana dia sudah pergi? Apa sudah ditangkap atau bagaimana? Kemerdekaan itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam bab wa amanahum min khauf. Kita bisa lihatlah bagaimana para pahlawan-pahlawan pejuang kemerdekaan luar biasa. Kemana pergi bawa senjata, dan kemana pergi selalu siap mati. Bahkan ungkapan Tuku Umar, ya, yang luar biasa ketika beliau berjuang di Melabuh. Kalau seandainya saya hidup besok, kita akan minum kopi. Ya, kalau besok pagi saya masih hidup, kita akan minum kopi bareng. Jadi apa? Selalu siap mati. Dan terkadang orang-orang ketika dalam kondisi seperti itu, iman mereka justru berada di puncaknya. Ketika beberapa orang relawan Indonesia yang datang ke Palestina siap bergabung dengan Hamas, siap berperang melawan Israel, ditemukan ternyata orang ini tidak pandai baca Al-Quran. Ditemukan orang ini malas membaca Al-Quran. Ditemukan orang ini ternyata tahajudnya sangat minim. Kamu bagusnya pulang saja ke Indonesia. Pulang saja kamu. Kirimkan hartamu kemari. Gak bisa kamu berjuang bersama kami. Itulah dia. Kondisi-kondisi ketika seseorang itu dalam suasana selalu siap untuk mati, itu boleh jadi iman mereka berada di puncak.